Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Perkataan Yesus ini membawa masalah buat Yesus. Kita mendengar Injil hari ini menyampaikan kepada kita bagaimana Yesus melihat dirinya dan Bapa bersatu. Yesus ada dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus. Perkataan ini juga disampaikan oleh Yesus dalam perikop Injil sebelumnya dari Injil hari ini. Dan ini yang membuat orang-orang Yahudi melihat bahwa Yesus ini menghujat Allah, blasphemy, karena Yesus melihat dirinya sebagai Allah, sebagai anak Allah, satu dengan Allah. Dan tentu ayat ini adalah salah satu ayat kunci untuk kita mengerti misteri Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana Yesus dan Bapa adalah satu. Apa jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mau melempari dia dengan batu? Yesus mengutip dari kitab Taurat, persisnya dari kitab Mazmur 86, di mana dikatakan bahwa Mazmur ini mengatakan kamu adalah Allah, dan ini yang dikatakan oleh Yesus. Apa artinya kamu adalah Allah dan apa implikasinya buat kita? Kita semua diingatkan bahwa Allah juga hadir dalam hidup kita. Kalau dalam perjanjian lama saja sudah dikatakan seperti itu, apalagi dengan kehadiran Yesus, Allah yang hadir bersama kita, Immanuel,
Allah yang menjadi satu dalam diri Yesus dengan manusia, dengan kita. Allah menjadi manusia supaya kita bisa semakin bersatu dengan Allah. Jadi dari Injil ini, dari pernyataan ini, kita diingatkan akan jati diri kita sebagai manusia dan tujuan hidup kita. Apa jati diri kita? Kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah jati diri kita yang terdalam, karena kita diciptakan oleh Allah, segambar secitra dengan Allah, dan Allah mau sungguh hadir dalam hidup kita. Dan dengan demikian, tujuan hidup kita adalah persatuan yang erat dengan Allah. Jadi dengan pernyataan ini kita semua diingatkan bahwa menjadi seorang Katolik itu bukan pertama-tama hanya soal aku melakukan berbagai hal baik. Bukan hanya soal pertama-tama aku sudah ke gereja, aku sudah menyumbang gereja, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Semua hanya soal aku yang sudah melakukan yang baik. Ini bisa bahaya. Kita bisa menjadi seperti orang Farisi yang merasa hebat. Segala hal ini hanya tentang apa yang aku sudah lakukan. Tapi menjadi orang Katolik, pertama-tama yang paling mendalam adalah soal hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang hidup dalam diri kita, dan kita yang dipanggil untuk bersatu dengan Allah. Relasi dengan Allah seperti Yesus yang bersatu dengan Bapa. Kita semua juga diajak untuk bersatu dengan Bapa, dan ini menjadi mungkin karena Yesus hadir bersama kita. Mari kita semua membangun hubungan ini dengan lebih baik lagi, sehingga Yesus menjadi sumber kekuatan kita, dan Yesus memampukan kita, semakin memampukan kita untuk hidup yang baik, melakukan banyak hal yang baik, karena Yesus hidup dalam diri kita.